Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang fikih syahadat. Sebenarnya tidak ada persoalan fikih syahadatnya, karena syahadat itu awal. Tapi kalau kita membahas tentang mahdhah, maka yang mahdhah itu sebenarnya masuk ke rukun Islam. Salat, saum, zakat, haji, itu semua masuk ke rukun Islam. Maka syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu pun masuk dalam kategori rukun Islam. Saya tidak punya landasan filsafati ya, landasan filosofis. Kenapa kemudian landasan ilmiah? Kenapa kemudian kok hanya 4 yang masuk mahdhah sementara syahadat tidak masuk? Atau haruskah syahadat masuk ke mahdhah gitu ya? Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dan ketika kita membahas fikih terhadap syahadat, sesungguhnya itu hanya sedikit saja persoalannya. Apa? Syahadat itu adalah syarat ketika seseorang mau menjadi muslim. Sebelum mereka terhukumi dengan ibadah-ibadah mahdhah, mereka harus mengakukan dirinya menjadi seorang muslim. Jadi mereka harus persaksikan dirinya menjadi seorang muslim, itu syahadat. Demikian juga ketika seseorang itu tidak menjadi muslim, sudah keluar murtad, maka kemudian syarat dia untuk menjadi muslim kembali ya syahadat. Jadi syarat menjadi muslim kembali itu syahadat. Nah, itu syahadat. Jadi syahadat itu adalah syarat menjadi muslim. Oke. Jadi di sini tidak banyak yang kita bahas sebenarnya di syahadat ini. Yang perlu difahami bahwasanya syahadat itu adalah ibadah lisan pertama. Jadi ini adalah lisan, persoalan lisan, bukan wujud yang terlihat itu adalah lisan. Jadi syahadat itu lisan. Konsekuensinya memang bisa lisan, bisa hati, dan bisa perbuatan, itu konsekuensinya. Tapi syahadat sendiri itu adalah ibadah lisan. Nah, lisan sebagaimana kita lisan, kalau dia berbeda ketika kita berbicara ibadah mahdhah yang lainnya, sholat itu maka dia ada lisannya, ada gerakannya, ada tarkunnya gitu ya, ada yang meninggalkan sesuatu. Saum juga begitu ya, ada meninggalkan ya, tidak melakukan, jadi melakukan sekaligus meninggalkan. Zakat juga begitu, haji juga begitu ya. Haji juga ada gerakan, ada omongan, dan seterusnya. Zakat juga sama, ada fi'lun di sana, ada kegiatan di sana ya. Dan kegiatan itu mengeluarkan. Nah, sementara kalau syahadat ini kalau kita lihat dia lisan saja, hanya cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu ibadah lisan saja. Kenapa ibadah yang demikian mudah itu orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Arab saat itu sulit mengucapkan ini? Kenapa mereka sulit mempersaksikan ini begitu ya? Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kemudian syahadat ini adalah, kalau kita pahami, adalah final dari pikiran kita, final dari perasaan kita. Jadi puncak dari pikiran dan puncak dari perasaan itu adalah pengakuan kita bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan itu harus ada dalam pikiran kita, bahwasanya kita udah mikir itu, kita udah merasakan seperti itu. Kita sudah berpikir bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Nah, kalau
Muhammad itu adalah Rasulullah, lah kita harus mikir di situ. Nah, ini adalah fikih dia perasaan lisan. Jadi lisan itu adalah puncak pikiran dia. Jadi nanti kalau orang udah berpikir kemudian merasa, maka dia nanti akan menjadi ucapan. Ketika ucapan inilah ketika udah sesuatu udah terucap, maka dia sebentar lagi menjadi kegiatan, sebentar lagi menjadi amal. Nah, amal yang berulang itulah yang menjadi akhlak. Jadi ini ya, jadi lisan ini adalah pembatas antara amal dan ilmu. Jadi semua yang ada di bawah lisan itu hampir rata-rata semua adalah ilmu. Dan apa yang di atas lisan itu adalah amal. Jadi pikiran itu ilmu, perasaan itu ilmu. Ketika orang berpikir dan orang merasa, maka kemudian dia muncul menjadi lisan. Ketika dia menjadi lisan, maka dia akan menjadi amal. Gitu ya. Oke, itu namanya fikih syahadat. Jadi syahadat itu adalah final dari perasaan dan pikiran. Oke. Kita masuk di syahadat adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini wawunya hilang ya, dibuang ya. Muhammadar Rasulullah. Wawunya di sini salah ya. Jadi ini syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu asyhadu, aku bersaksi Allah bahwasanya tiada ilaha ilah, tiada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang terpatuhi illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna bahwa Muhammad itu Rasulullah, Rasulnya Allah, utusannya Allah. Oke. Syahadat adalah syarat lisan menjadi muslim. Jadi selama seseorang belum mengucapkan syahadat, maka dia bukan muslim. Ketika dia belum muslim, maka tidak wajib baginya. Dia dituntut tapi tidak wajib untuk amal-amal mahdoh, sholat, zakat. Kalau dia mau mengamalkan itu gimana ya silahkan. Soal diakui urusan lainnya. Oke, diakui, diterima itu urusan lain. Tapi kalau mau lakukan aja. Mau zakat banyak ke muslim ya silahkan aja. Non muslim mau zakat ya silahkan aja. Karena itu memang aturan. Mau sedekah, mau ini ya silahkan itu. Kalau dia percaya. Tapi apakah dia punya akibat dari apa yang dia lakukan? Kalau itu termasuk hukum alam, maka dia akan dapat. Kalau hukum alam maksudnya ketika orang memberi maka diberi, ya itu mesti dia dapat. Mau muslim atau tidak muslim. Tapi kalau itu hukum syariat ya tentu tidak. Hukum syariat itu hukum urusan akhirat. Jadi yang dilakukan di dunia tapi nanti efeknya di akhirat. Dia tentu di efek di akhirat tidak dia dapat. Nah, ini jadi Anda harus memposisikan begitu ketika kita bicara terhadap apakah non-muslim boleh berzakat, boleh berpuasa, boleh. Apakah berpuasa itu dia dapat efeknya? Dapat. Efek duniawi tentunya. Efek ukhrawi dapat enggak? Ya tentu tidak. Kalau dapat lah ngapain kita ada syahadat kan gitu. Oke. Saya kira ini harus jadi clear di antara kita ya. Jadi soal menjadi kaya di muslim itu bisa. Jadi non muslim pakai rumus-rumus muslim jadi kaya bisa. Apa? Sedekah. Jadi kalau Anda memperbanyak memberi pada orang lain, maka Anda akan lebih banyak diberi. Itu rumus. Nah, itu rumus. Oke. Syahadat adalah bukti iman. Dan iman itu adalah salah satu pilar qubulul a'mal. Jadi diterimanya amal. Jadi pilar qubulul a'mal itu ada 3. 1 iman, 2 ikhlas, 3 ittiba atau mutaba'ah. Jadi iman, ikhlas, ittiba. Jadi siapa yang beriman, kemudian siapa yang berikhlas karena Allah Ta'ala, jadi dia iman dulu. Kalau nggak ada imannya, ya itu tidak diterima. Tidak diterima dalam rumusnya. Loh, kok kejam banget ya? Bukan kejam ya. Ini bukan aturan. Allah punya aturan. Seperti juga Anda punya rumah itu Anda punya aturan. Orang yang saya terima adalah yang mengucapkan Assalamualaikum dulu masuk rumahnya. Kalau dia masuk lewat jendela dan tidak mengucapkan Assalamualaikum, ya saya tidak terima. Itu aturan gitu.
Ya kalau kita mau pakai aturannya Allah ya ikuti aturannya Allah. Kalau Anda nggak mau ikuti aturan Allah ya seperti rumah, apakah ketika tuan rumah mensyaratkan masuk ke rumah harus pakai assalamualaikum kemudian Anda tetap menolak? Apakah kemudian orang yang nolak tuan rumah ini ketika nolak itu Anda sebut kejam kan juga? Oh, dia punya aturan, rumah dia, yang punya dia kan gitu. Sama juga Allah, Anda nggak bisa kejam begitu, nggak bisa bilang kejam begitu kan. Nah ini soalan syahadat itu ya. Jadi dia salah satu pilar. Jadi pilar pertama itu iman. Jadi kalau ibadah mau diterima ya Anda harus iman dulu. Bukti iman ya asyhadu alla ilaha illallah. Syarat yang kedua itu syarat yang melekat pada tindakan itu. Tindakan itu harus Anda melakukannya karena Allah, lillah. Nah, terus yang kedua fillah. Ya. Oke. Jadi karena lillah. Jadi yang misalkan ada sholat itu karena Allah. Bukan karena Anda biasa, bukan karena rutinitas, atau karena Anda berkewuh dengan tetangga, atau karena yang lainnya. Enggak, ini karena Allah. Anda nikah itu karena Allah. Bukan karena orang harus nikah. Karena saya ini orang hidup, dia bersahwat dan saya harus. Bukan karena itu, karena Allah perintahkan. Gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah fillah atau ittiba. Jadi Anda harus di dalam ajarannya Allah, di dalam syariatnya Allah. Salat pakai aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi salat itu kalau zuhur 4 rakaat ya Anda harus 4 rakaat, nggak boleh ditambah jadi 5 rakaat. Atau dibuat menjadi 3 rakaat. Nah, kita harus pakai aturan. Sebenarnya demikian juga nikah. Nikah itu batas maksimalnya 4. Anda nggak boleh sampai 5. Dan Anda harus adil kalau mau naik dari 1 menjadi 2 kan gitu. Kalau nggak bisa adil ya 1 aja, itu aturannya kan gitu. Wah, nggak peduli adil nggak adil, kita ini laki-laki bersyahwat. Kemudian saya 4 sekaligus nggak masalah, ini masalah Anda nggak ikut aturan. Nah kalau Anda nanti bicara di kalangan tasawuf gitu ya, tasawuf, maka Anda akan bicara pada billah, dengan Allah. Jadi satu amal itu sesungguhnya dia harus terpenuhi 3 hal untuk menjadi sempurna dalam pandangan ketaatan kita pada Allah menurut dalam kajian tasawuf. 1 apa? Lillah. 2 fillah, yang ketiga billah. Jadi kita bisa melakukan itu karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena kita sehat, bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah. Oke. Syahadat terdiri 2 bagian. Jadi syahadat terdiri 2 bagian, yaitu syahadat tauhid, yang kedua syahadat risalah. Jadi syahadat terdiri 2 bagian, yaitu syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid terdiri dari 2 bagian juga. Yang satu menegasikan, meniadakan nafs dalam la ilaha. Yang dinegasikan apa? Ilah. Nah, ilah itu apa? Sesembahan. Ya, ilah itu sesembahan. Jadi la ilaha tidak ada sesembahan. Itu nafs. Jadi Anda menegasikan la ilaha, tidak ada ilah. Yang ditaati, dipatuhi, yang disembah itu ilah. Tapi sebelum Anda yakin bahwasanya ilah, syarat utama Anda bisa meyakini nanti Allah itu adalah ilah satu-satunya, karena la ilaha illallah itu kalau dalam bahasa Arab itu hasr. Hasr itu apa? Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dipatuhi. Jadi kalau Anda ingin mematuhi Allah itu satu-satunya, mau meyakini keilahan Allah, maka Anda harus meyakini dulu bahwasanya Allah itu Rabb. Nah, keyakinan 2 ini itu akan semakin meningkat ketika pemahaman Anda terhadap nama dan sifatnya Allah ini semakin dalam juga. Jadi kalau Anda memahami rahmatnya Allah makin hebat dalam penciptaan Allah ini, maka Anda akan semakin
dalam pula memahami keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin kita nggak mematuhi Allah, mudahnya kita menyimpang dari Allah itu karena Anda nggak yakin betul Allah itu Rabb. Dan ketika Anda nggak yakin betul Allah itu Rabb, mesti karena Anda nggak memahami sifat dan namanya Allah itu dengan baik. Ya, jadi kalau Anda memahami sifat dan karakternya Allah dengan baik, maka Anda akan memahami Allah inilah pencipta pemilik alam semesta ini. Kalau Anda memahami itu dengan baik, maka tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti kalau misalkan ya, Anda patuh dengan lurah misalkan gitu ya, kepala desa. Anda patuh dengan kepala desa tentu karena dia bisa melakukan beberapa hal dari urusan Anda, bisa menyelesaikan beberapa urusan Anda, maka Anda patuh. Coba kalau seorang kepala desa dia nggak bisa menyelesaikan urusan Anda, ya tentu kepatuhan itu akan semakin rendah kan gitu ya tingkatnya kan. Demikian juga kalau Anda nggak mengenal Pak Lurah ini tadi gitu, tidak kenal bahwasanya dia bisa menyelesaikan, tidak kenal bahwasanya dia pantas ditaati, tidak kenal bahwasanya dia punya sifat yang memang sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan urusannya. Kira-kira Anda mau nggak meletakkan urusan Anda pada Pak Lurah? Kan dia tidak mau. Nah, demikian juga persoalan kita ketika mengatakan la ilaha illallah. Kalau Anda nggak mengenal Allah, bagaimana Anda mau serahkan urusan Anda pada Allah? Yang notabene-nya memang Allah itu layak diserai urusan, layak disandari urusan kan itu karena dia memang Rabb. Nah, kalau dia disandari, ketika dia sudah sandar pada kita sandarkan urusan kita pada Allah Ta'ala, maka kita harus patuh dengan apa yang dipinta untuk menyelesaikan urusan kita sama Allah. Sebagaimana kita serahkan urusan kita untuk menyelesaikan surat-surat kita pada Pak Lurah minta begini, kita kan harus patuh juga. Nah, begitu. Jadi kita harus la ilaha. Jadi tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi. Kalau tidak ada yang disembah dan tidak ada dipatuhi, maka tidak ada pula yang memiliki kita, tidak ada pula yang menciptakan kita, tidak ada pula yang mengontrol, mengelola dan mengurus kita. Illallah, kecuali Allah. Jadi penetapannya kita tetapkan bahwa hanya Allah saja yang jadi ilah kita. Nah, ini syahadat tauhid. Tauhid ilahiyah dalam Kemudian kalau syahadat risalah itu tidak dibagi dia. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Ini menunjukkan dua hal. Dia tidak menetapkan sesuatu, tapi dia menunjukkan dua hal. Satu, Rasulullah itu bukan Allah. Jadi Muhammad itu bukan Allah. Dia manusia. Oke. Yang kedua, dia itu utusan Allah. Jadi Rasulullah itu bukan Allah, tapi dia juga bukan manusia biasa. Jadi dia bukan manusia yang tidak boleh diikuti, dia manusia yang boleh diikuti begitu karena dia utusannya Allah, tapi dia juga bukan Allah. Nah, ini yang harus difahami ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan Anda bayangkan ketika Nabi Muhammad ini adalah manusia yang tanpa salah. Rasulullah pun juga pernah salah. Meskipun salahnya itu sudah direcovery oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dibenarkan langsung itu sama Allah Ta'ala. Nah, jangan Anda bayangkan Rasulullah itu nggak ngeluh ya. Rasulullah itu ya pernah ngeluh. Rasulullah nggak takut, Rasulullah ya pernah takut. Sama seperti juga manusia takut itu. Tapi kemudian bagaimana Rasulullah melakukan takutnya, menyelesaikan ketakutannya, menyelesaikan kesedihannya, menyelesaikan itulah
sebagai contoh terbaik untuk kita. Karena itu dia menjadi Rasulullah. Dia manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid risalah. Jadi kepatuhan kita pada Allah dan kepatuhan kita pada Rasulullah SAW itu baru akan bagus kalau kita bisa memenuhi ini. Satu, Anda harus tahu bahwasanya Allah itu ilah satu-satunya, dan tahu bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Itu harus tahu dulu makna Rasulullah apa, makna ilah itu apa. Anda harus mengerti betul. Kemengertian ini akan mengantarkan Anda pada yakin. Tapi kalau Anda nggak ngerti Allah, nggak paham Allah, nggak paham keilahan Allah, nggak paham status kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, ya Anda nggak mungkin yakin. Yakinnya setengah-setengah, ilmunya setengah-setengah, ya yakinnya setengah-setengah. Nanti kalau kena badai sedikit ya ambruk gitu ya. Jadi kalau ada masalah sedikit, ambruk lah Anda gitu. Jadi kalau Anda ilmunya ini full, totalitas begitu ya, ilmunya Anda penuh, maka keyakinan Anda juga akan penuh gitu ya. Kalau ilmu kita, mengertinya kita tentang dua hal ini setengah-setengah, ya nanti keyakinan kita ya setengah-setengah. Kalau gitu. Oke. Kalau Anda udah yakin betul, udah meyakini betul, gitu ya, maka Anda akan masuk ke kubul, Anda akan terima. Kenapa orang nggak mau nerima? Ya karena dia nggak yakin. Ya kasih contoh sederhana aja. Orang yang ngerokok, kenapa dia masih ngerokok? Ya karena dia nggak ngerti ini rokok ini persoalan yang seperti apa. Atau ilmunya setengah-setengah aja tentang rokok ini gitu ya. Mungkin dia tahu tentang ilmu khilaf, ilmu ikhtilaf gitu ya, perbedaan pendapat tentang merokok gitu ya. Mungkin dia tahu ilmu itu, tapi persoalannya kemudian dia mungkin tidak mengerti persoalan lain gitu ya, kesehatan, persoalan bagaimana yang lainnya kan gitu. Karena dia tidak totalitas memahami itu betul, maka dia nggak yakin kalau rokok ini berbahaya kan gitu. Mungkin ilmu sosiologi dan sebagainya, sosiologi rokok, psikologi perokok dan sebagainya itu, kalau dia nggak memahami total begitu, dia nggak yakin mungkin gitu ya. Oke, nggak yakin total, tingkat notorotnya lebih tinggi begitu. Ya kalau dia nggak yakin total begitu ya, maka dia bisa jadi nggak terima. Kalau rokok ini harus dihindari gitu ya, dia mungkin nggak terima itu. Nah, ini dia akan terima al-qubul, sulit dia terima. Kenapa nggak yakin? Ya kalau dia nggak terima, maka bagaimana dia patuh? Al-inqiyad, patuh, tunduk. Kalau Anda nggak yakin Allah itu ilah satu-satunya, maka Anda nggak bisa terima. Kalau Anda nggak terima Allah, maka bagaimana Anda patuh? Apa mungkin Anda patuh pada orang yang tidak Anda terima? Secara lapang dada, kan gitu, ya sulit. Jadi Anda harus inqiyad dulu, harus patuh. Patuhnya itu harus terima dulu. Setelah terima, maka baru kemudian Anda itu benar jujur dengan Allah. Kalau Anda sudah sidik, maka kemudian Anda akan ikhlas. Ikhlas itu legowo. Menunjukkan semua ya karena dia, udah karena Allah saja gitu ya, karena saya terus pokoknya karena Allah saja, enggak karena apa, bukan karena saya harus dibalas sama Allah, enggak, karena Allah saja kan gitu. Kalau kita ikhlas itu kan gitu ya, karena kita udah untuk dia aja, udah profesional aja lah, mau dikasih nggak dikasih ya terserah, mau dibalas nggak dibalas ya terserah. Kalau sudah begitu, ternyata kita sudah ikhlas, kemudian sering beliau Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dia selalu baik pada kita. Kita sudah ikhlas pada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu ketika kita semakin dilakukan karena ikhlas, karena begini-begini, ternyata efek kehidupan kita makin baik. Maka yang terjadi apa? Ya mahabbah, cinta.
Jadi kalau Anda udah ikhlas betul sama Allah Ta'ala, udah semuanya itu karena ingin ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulullah, Anda akan dibuka dengan banyak hal, kehebatan-kehebatan, kehidupan Anda, sehingga Anda kemudian memudahkan untuk kemudian cinta mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita ini masih berbarter sama Allah, masih bertransaksi sama Allah, jadi kita tidak ikhlas, jadi masih berharap kalau saya kasih ini engkau Allah maka balaslah sekian. Tidak karena memang kita profesional, kita jadi hamba ke hadapan Allah, soal dibalas atau tidak balas kita yakin Allah ini zat yang maha baik, kita yakin bahwasanya syariat yang dibawa Rasulullah itu adalah syariat yang baik, sehingga ketika kita lakukan dengan memurnikan itu karena keduanya, maka kemudian kita akan dapat banyak hal. Nah, disitulah tingkat mahabbah. Kalau Anda udah mahabbah, ini tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau Anda sudah bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka syahadat itu pun semakin tinggi. Tapi kalau Anda baru paham asyhadu alla ilaha illallah, belum yakin asyhadu alla ilaha illallah, maka ya berbeda. Anda nggak mungkin menerima itu. Apalagi mencintai. Ya, jadi mencintai ini sangat penting begitu ya. Jadi puncaknya mencintai. Kalau Anda udah mencintai itu sudah enak aja. Kalau dua orang itu saling mencintai, kalau udah cinta itu beda cerita. Ya, kalau dia udah mencintai itu sudah urusan lain. Ya, kadang sudah nggak berharap dibalas atau tidak, sudah cinta kan gitu. Ya, yang penting saya dicintai, selesai kan gitu ya. Kadang-kadang kan begitu. Nah, ini beberapa poin yang sebenarnya syahadat saya katakan tadi dari awal masih ada problematis yang harus, kenapa kemudian ini harus saya bahas, karena memang sebenarnya ibadah mahdoh ini ya salah satunya adalah setiap kita harus mengucapkan syahadat, bahkan kita ini memperbaharui syahadat setiap saat. Apa? Setiap sholat. Kalau sholat wajib itu 5, maka setiap sholat kita minimal 5. Bukan 5 kalau kemudian ditambah 8. Karena syahadat kita 2 kali ya. Di rakaat-rakaat kecuali subuh kan. 9 berarti ya. Nah, subuh kan sekali aja. Yang lain kan tetap 2 kali semua. Nah, yang 4 rakaat 3, yang 3 rakaat 1. Tapi dua-duanya 2 kali duduk, berarti kan 9 kali syahadat kita setiap hari. Maka kalau ada orang yang bertanya, Pak, apakah orang yang lahir menjadi muslim kemudian dia apakah ketika dewasa dia harus bersyahadat? Loh, Anda ini tiap hari syahadat kok, harus bersyahadat lagi. Tinggal bagaimana Anda memperbaiki. Apakah harus dipersaksikan oleh orang lain? Persaksian oleh orang lain itu seharusnya berlaku pada non-muslim. Kalau Anda sejak dari kecil sudah tahu orang itu Anda lahir dalam keadaan muslim, nah kenapa Anda harus dipersaksikan lagi untuk keislaman Anda itu dipersaksikan? Yang berhak yang mempersaksikan Anda siapa kan itu? Apa non-muslim gitu? Non-muslim udah tahu Anda muslim. Siapa yang harus mempersaksikan? Tapi kalau orang yang lahir sejak kecil itu non-muslim, ketika dia mau menjadi muslim kan harus dipersaksikan. Untuk apa? Ketika nanti ada orang yang terjadi persoalan secara sosiologis, itu ada orang yang membuktikan bahwasanya ini sudah pernah bersyahadat di hadapan saya. Tapi sebenarnya perbaikan, perbaruan syahadat itu sebenarnya urusan Anda dengan Allah, bukan urusan Anda dengan sesama manusia. Karena syahadat ini puncaknya nanti kalau Anda sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak ada yang layak Anda patuhi, tidak ada yang layak Anda taati kecuali Allah. Ketaatan Anda kepada selain Allah itu adalah ketaatan karena Allah memerintahkan Anda taat ke situ. Ketika Allah tidak memerintahkan ketaatan itu, maka Anda nggak layak taat. Tapi jangan karena begini kemudian mentang-mentang kemudian Anda mengatakan begini. Aku tuh hanya taat ke Allah, gak taat pada Anda, terhadap pimpinan Anda. Ya enggak begitu. Maksudnya enggak begitu. Kenapa? Meskipun Anda begitu, jadi kita asyhadu alla ilaha yang patut ditaati adalah Allah.
Nah, kita taat pada orang lain karena Allah memerintahkan. Nah, orang lain ini sudah berpikir yang berbeda dengan pikiran kita. Ya, sebelum Anda mengatakan gitu, dipikir dulu gitu. Barangkali ada sesuatu yang kita ini nggak tahu yang lebih diketahui oleh orang lain. Ya intinya adalah memang itu rumusnya. Jadi ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang patut Anda taati, yang patut Anda sembah, yang patut Anda ikuti itu hanya Allah saja. Selainnya enggak. Rasulullah pun juga enggak. Nah, Rasulullah itu Anda taati karena Allah perintahkan kita untuk taat pada Rasulullah. Pimpinan Anda juga enggak sebenarnya gitu. Allah memerintahkan Anda taat pimpinan karena itulah kemudian Anda taat. Kalau Allah enggak memerintahkan, maka juga enggak. Bahkan Anda juga enggak gitu loh. Kalau Allah enggak memerintahkan itu untuk kita. Makanya kalau dia berbuat maksiat, maka kita boleh nukhalif. Jadi kita boleh menyelisih kan. Tapi persoalannya satu hal, bagaimana Anda mengukur dia maksiat atau tidak? Oke. Nah, ini ya. Jadi jangan gara-gara beda pendapat kemudian dia maksiat kan gitu ya. Jangan gitu. Beda pendapat itu tidak selalu maksiat. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi kalau juragan merintahkan begini kan aturan saya begini, oh jangan gitu dulu, dipelajari dulu. Nah ini ya, kalau Anda membantu itu ya satu-satunya yang harus Anda taati itu. Makanya kalau orang bilang liberal, orang-orang liberal itu sesungguhnya ya muslim. Muslim itu liberal. Liberal apa? Liberal dari keterikatan terhadap zat selain Allah. Nah kalau Anda terikat dengan yang lain itu sesungguhnya Anda ya berat gitu. Karena Anda sulit. Misalkan Anda mau sukses gara-gara nunggu orang lain juga jadi-jadi. Keberhasilan Anda karena si A gitu. Kalau si A mati ya Anda nggak berhasil gitu. Tapi ketika Anda letakkan itu semua keterikatan Anda hanya pada Allah Ta'ala, zat yang hayyu qayyum, yang maha hidup dan maha perkasa, maka semua itu terselesaikan atas izin Allah. Ketika Allah hadir di hidup kita, maka semuanya selesai. Tapi ketika Allah gak hadir di hidup kita, maka bisa jadi kita ini memang tidak akan menyelesaikan itu. Itu ya, asyhadu alla ilaha. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah. Itu artinya apa? Ketaatan Anda ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus. Keharusan itu karena dia adalah utusan Allah yang menjelmakan kehendak Allah dalam wilayah manusia. Artinya apa? Kita bisa ngerti ajaran Allah itu kalau kita ini belajar dari Rasulullah. Jadi Anda jangan pernah berpikir saya ini mau jadi muslim cukup Quran. Loh, Quran ini omongan. Lah Anda tahu menjalankan Quran ini dari mana kalau nggak dari Rasulullah? Loh, saya pikir sendiri lah. Pikiran Anda sama pikiran orang lain bisa berbeda. Persoalannya, pikiran Anda ini diakui Allah atau enggak? Satu-satunya orang yang secara ini sudah didikir sama Allah, sudah diproklamasikan sama Allah kalau dia itu layak diikuti adalah Rasulullah. Maka kalau kita makin mengikuti Rasulullah, maka kita akan menjadi manusia di satu sisi, tetap menjadi manusia, dan di sisi yang lain kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan bertanya saya lewat channel yang memungkinkan Anda ketemu dengan saya. Apapun itu ya, saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.